Kalau Kristen yang kebanyakan jawabannya masa bodoh. Pokoknya aku ke gereja, sudah titik, jangan macam-macam. Nah itu Kristen yang malas-malas itu. Tidak mau tahu yang macam-macam. Pokoknya ke gereja sudah, jangan disuruh apa-apa. Aku sudah tua begini. Karena konsep yang salah. Agama-agama semua di dunia ini itu konsepnya. Pokoknya aku beribadah. Aku melakukan ibadahku, semua persyaratannya sudah. Tapi menjadi Kristen bukan cuma beribadah. Katakan amin. Lalu siapa yang kita layani? Apa yang kita buat ini? Bagaimana selanjutnya? Mari kita buka sama-sama Matius 25. Semua kita tahu kisah ini. Matius 25. Biarlah bagian awal ini membuat kita semuanya tersadarkan. Oh, kalau ada yang salah selama ini, kita harus merubah hidup ini. Udah, Matius 25. Mulai ayat 31, tapi saya nggak baca semuanya ini. Judulnya apa? Penghakiman terakhir. Dan hampir semua kita sudah pernah tahu kisah ini. Saya akan baca ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Saudara, pada kata ini kita melihat hal yang luar biasa. Kalau disebut penghakiman terakhir, berarti setelah itu ada lagi enggak? Enggak ada. Ini yang terakhir betul-betul. Nah, akhir daripada semua yang Tuhan harus selesaikan di muka bumi. Ternyata dia tidak cari orang Kristen, tapi dia cari orang benar. Bedakan ini baik-baik. Maka itu celakalah orang Kristen yang masih sibuk dengan organisasi, doktrin gerejanya paling hebat. Wah, aku paling hebat. Celaka betul orang itu. Sebab pada akhirnya pun semua organisasi, denominasi gereja dan doktrin gereja enggak akan disebut sekalipun dalam penghakiman terakhir itu. Yang Tuhan cari hanya satu status, orang benar atau orang salah. Titik. Tidak dipersoalkan Kristen A atau Kristen B atau Kristen apa. Maka itu Kristen yang suka ngotot dengan denominasi, dengan doktrin akan kecelek itu nanti. Karena Yesus nggak tanya itu pun, nggak tanya satu kata pun tentang itu. Dia cari orang benar. Itu sebabnya kita harus membawa diri kita dalam kebenaran ini. Saya ulangi ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, inilah jawaban pertanyaan saudara. Kalau begitu, siapa yang harus kita layani? Kalau Yesus pun tidak mau. Maka itu di banyak gereja, saya kagum kepada tim pengembalaan di jemaat ini. Kenapa? Karena saya bedakan ini. Begitu banyak hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan. Tapi bos saudara. Belum stroke, bawa tas saja nggak bisa. Ngerti istilah ini? Belum stroke. Oh, saya nek lihat hamba Tuhan seperti itu. Arogannya luar biasa. Katanya hamba. Kelakuannya kayak bos. Saudara, lihat firman ini. Karena hamba-hamba Tuhan itu mengambil alih dewa-dewa itu. Yang minta dihormati, minta disembah-sembah, minta dilayan. Seharusnya malu kita ini. Yesus saja enggak minta dilayani. Kenapa kita minta dilayani? Betul? Kita harus mengerti. Jadi siapa yang kita harus layani? Lihat ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk Yesus. Saudara catat, ada 6 kriteria dan ada 6 kelompok orang yang disebut sebelumnya, yang adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang sakit, orang di penjara, yang keenam orang asing. Jadi kata melayani Tuhan adalah melayani saudara-saudara Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan langsung melayani Yesusnya. Dia tidak mau. Maka itu banyak gereja kaget atau enggak sedikit yang marah ketika saya sampaikan. Melayani musik, berkhotbah, berdoa, itu bukan melayani. Itu menguatkan orang Kristen. Jadi semua aktivitas kegerejaan kita, mau apapun kesibukan saudara dari Senin sampai ketemu Senin lagi, enggak pulang-pulang di gereja terus, ternyata itu bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan lagi sekali, urus saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Konsep ini harus ada dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang kelima. Sekarang kita akan lihat secara kerinduan Tuhan. Yohanes pasal yang kelima. Mulai ayat yang ke-19. Yohanes 5, 19 sampai 22. Maka Yesus menjawab mereka, katanya. Jadi ada diskusi. Sebelumnya apa diskusinya? Karena ada orang lumpuh yang menunggu bertahun-tahun kalau kolam Bethesda itu dikunjungi malaikat. Begitu goyang airnya, yang masuk duluan langsung sembuh. Ya orang lumpuh ini kalah terus. Begitu goyang dia baru mulai bangun, seorang lain masuk duluan karena dia lumpuh. Tapi hari itu Yesus datang. Dan gak perlu masuk kolam. Karena ada Yesus. Dan dia sembuh. Nah ternyata kesembuhan itu membawa akibat kemarahan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan sejenisnya. Nah dalam kemarahan itu terjadi diskusi. Maka ini yang dijawab. Maka jawab Yesus kepada mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Hari ini kita akan melihat firman ini yang berabad-abad gereja hanya mengaplikasikan, menjabarkan, mengkhotbahkan, mengajarkan ayat ini semata-mata hanya untuk Yesus sebagai anak dan melihat Bapa di surga sebagai Bapa. Tapi hari ini kita akan melihat konsep yang sama tapi dalam pribadi yang berbeda. Kata anak dalam ayat ini, saya akan ajak saudara menggunakan memang anak, yaitu kita. Bapa di sini kita akan ambil memang Bapa kita yang ada di dunia ini. Dan ini sebuah konsep yang luar biasa. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan yang paling menyolok antara manusia dengan binatang terletak pada bagian ini? Binatang itu bukan makhluk peniru. Betul? Maka itu kalau saudara punya seekor kucing, dia begitu lahir induknya mati, saudara nggak punya kucing lain, cuma dia seekor. Bahkan dalam radius sekian kilometer dari rumah saudara, tetangga-tetangga nggak ada yang punya kucing. Tapi mereka punya babi banyak misalnya.
Nah sejak kucing ini lahir sampai kucing ini dewasa, dia nggak pernah kumpul kucing, dia kumpul babi.